Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menurunkan rahmatnya di tengah-tengah kita, sehingga kita bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu syar'i. Dan insyaallah taala kita akan melanjutkan pembacaan kitab As-Sabilul Munji lil Muslim minal Fitan, jalan keselamatan bagi setiap muslim dari berbagai fitnah. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala anwa'ul fitani. Jenis-jenis fitnah, yang pertama adalah fitnah syubhat, kemudian yang kedua fitnah syahwat, fitnatus syahwati, dan yang ketiga fitnatul hurub, fitnah peperangan. Awalan kita mulai dari yang pertama di halaman 21, fitnatus syubuhati. Fitnatu subuhati anwa'un. Fitnah yang termasuk subhat, ya, ada beberapa jenis. A'dhamu anwa'iha, di antaranya yang paling besar makana fi syirki, yaitu fitnah berupa kesyirikan. Wa minha, di antaranya al-fitanu allati tuwaqqi'u fi nafyil asma'i was sifati anillahi azza wa jalla, yaitu fitnah menolak seseorang terjatuh di dalam kesalahan, yaitu menolak nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah azza wa jalla. Wa qad waqa'a fi hadhil fitnati, yang jatuh dalam kesalahan ini yaitu al-Jahmiyatu wal Mu'tazilatu, kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa syubhatul lati awqa'athum fi hadza, subhat yang menjatuhkan mereka ke dalam fitnah ini, yaitu annahum i'taqadu annahum law athbatu al-asma'a was sifati lillahi la syabbahu Allah bi khalqihi. Mereka berkeyakinan seandainya menetapkan nama-nama dan sifat bagi Allah, maka berarti mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi mereka takut, khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, tetapi mereka jatuh ke dalam kesalahan. Ya, rasa khawatirnya sebenarnya sudah bagus, cuman karena kejahilan atau karena mengikuti hawa nafsu, tidak mengikuti pemahaman para sahabat, mereka jatuh di dalam kesalahan. Fanafau anillahi as-sam'a wal basara wal ilma wal qudrata, di antaranya mereka menolak sifat Allah, yaitu Maha mendengar, ya, melihat, berilmu, dan memiliki kudrah atau kemampuan. Mereka tolak Allah tidak memiliki sifat mendengar, Allah tidak memiliki sifat melihat, ya, Allah tidak memiliki sifat memiliki ilmu dan kudrah, karena dianggap menyerupai makhluk. Makhluk mendengar, Allah mendengar, sama, ya. Innallaha la yasma'u, sesungguhnya Allah tidak mendengar. Ya, ini menurut kelompok, ya, Jahmiyah dan Mu'tazilah.
Wala yabsuru, Allah tidak melihat. Untuk menghindari syabbahullaha bikhalqihi. Wala ya'lamu, Allah tidak mengetahui. Wala yaqduru, Allah tidak memiliki kemampuan. Qalu, mereka berpendapat, lau qulna annallaha yasma'u wal makhluqu yasma'u. Seandainya kita mengatakan Allah mendengar, makhluk juga mendengar. Ya. Sama-sama mendengar berarti menyamakan. Ini menurut kejahilan mereka. Wa anallaha yabsuru wal makhluqu yabsuru. Ya, Allah, sungguhnya Allah melihat, makhluk juga melihat. La syabbahna al-khaliqa bil makhluk. Ya, menurut mereka ya bisa menyamakan khaliq dengan makhluk. Wa bidzalika nafau sifati, sehingga mereka menolak sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Ya. Wa kadzalika al-asy'ariyati, demikian juga kelompok Asy'ariyah, atsbatu sab'a sifatin, mereka menetapkan 7 sifat, wa nafau baqiyatas sifati, dan menolak sifat-sifat selain yang 7. Ya. Ini juga termasuk subhat. Ya. Wa syubhatu allati awqa'athum fi hadza, syubhat yang menjatuhkan mereka di dalam kesalahan. Qalu, mereka mengatakan, lau asbatna as-sifati lillahi la sabbahna al-khaliqa bil makhluqi. Ya, kalau kita menetapkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah, tentu kita telah menyamakan pencipta dengan ciptaan. Wallahu laisa lahu sabihu. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki kesamaan, tidak memiliki keserupaan. Ya. Dan mereka juga berdalil, ya, kelompok al-Asy'ariyah, mereka juga berdalil dengan Al-Qur'an. Qala ta'ala laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa, tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Akan tetapi kalau kita lacak pendapat, ya, baik itu al-Asy'ariyah dan yang lainnya, maka tidak ada salafnya di kalangan para sahabat. Ya. Wal mukhriju min hadhihi syubhati an tatabassara wa tafaqquha. Apa di sini? An tatabassara wa tatafaqqaha fi dinillahi. Jalan keluarnya dari syubhat ini adalah mempelajari agama Allah, wa tafhamun nususa, memahami dalil-dalil, kama fahimaha as-salafus shalihu, seperti apa yang telah dipahami oleh pendahulu yang soleh, minas sahabati, dari kalangan para sahabat, wat tabi'in, murid-murid para sahabat, wal a'immah, dan para imam ahlu sunnah wal jamaah yang mengikuti mereka. Fayakunul jawabu an hadhihi syubhati, maka akan didapatkan jawaban dari syubhat ini. Ya. Annallaha ta'ala lahu sifatun la tushabihu sifatil makhluqin. Pemahaman salafus saleh, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang tidak serupa dengan sifat-sifat para makhluknya. Kalaupun sama di dalam nama, iya, tetapi yang berbeda hakikatnya. Karena kalau kita menghindari kesamaan nama, maka sudah diam saja, nggak bisa kita berbicara tentang Allah. Huwa itu dia, ya, isim dhamir. Kita menyebut manusia juga dia. Kalau kita menghindari dia, terus kita menyebut Allah dengan apa?
Ya, banyak sekali ya kata yang digunakan untuk makhluk dan juga untuk Allah. Ya. Walahu asmaun wala tusabihu asma'al makhlukina. Ya. Allah memiliki nama-nama yang mana nama-nama tersebut tidak sama, tidak serupa dengan nama-nama yang dimiliki oleh makhluk. Ya. Falillahi ta'ala lahu sam'un wa basarun la tushabbihu sam'al makhlukina wala basaruhu. Allah memiliki pendengaran dan penglihatan yang tidak sama dengan pendengaran para makhluknya, demikian juga penglihatannya tidak sama. Ya. Penglihatan dan pendengaran makhluk itu ada batasannya, ada sekian desibel seseorang itu mampu mendengar. Ya, frekuensi pendengaran manusia itu juga berbeda dengan frekuensi pendengaran jangkrik atau serangga. Ya, serangga lebih rendah lagi. Dia mampu bisa menerima frekuensi pendengaran sekian hertz. Ya. Sesama makhluk saja, ya, batas maksimal dan batas minimal frekuensi yang bisa didengar itu berbeda-beda. Ya. Demikian juga penglihatan, jangkauan, ya. Mata elang dengan mata manusia itu sangat berbeda. Elang bisa melihat 5 km lebih dari ketinggian di atas permukaan bumi, sementara manusia tidak sanggup dengan ketinggian yang sama, ya, melihat pergerakan seekor ayam, ya, manusia sudah tidak bisa melihat, elang masih bisa melihat, ya. Apalagi dibandingkan dengan Allah SWT, tentu tidak pernah sama. Wallahu laisa kamitslihi syai'un, ya, tidak ada yang satupun yang serupa dengan Allah. La yumathilu ahadan, tidak ada yang setara. Min khalqihi la fi sifatihi wala fi dzatihi, baik di dalam sifat maupun di dalam zatnya. Sifat mendengar, zat, ya, zat Allah yang mendengar itu tidak sama dengan zat yang dimiliki oleh makhluk. Ya, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Wala fi asma'ihi wala fi af'alihi, demikian juga di dalam nama-nama dan perbuatan-perbuatannya. Yang sama hanya penggunaan kata saja. Ya. Adapun sifat dan hakikatnya itu berbeda. Demikian juga dalam perbuatan mendengar, perbuatan melihat, tidak ada yang sama. Wa minal jawabi fi dzalika an naqula innal ladzina nafaw al asma'a wa sifati qad sabahullaha bil adami, ya. Dan juga jawaban yang lainnya, kita bisa mengatakan sesungguhnya orang yang menolak nama-nama dan sifat Allah, ya, berarti sungguh ia telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada, ya, mempersamakan Allah dengan ketiadaan, ya. Faja'alullaha ma'duman, menjadikan Allah sesuatu yang kosong. Ya. Allah tidak memiliki perbuatan, ya, Allah tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, ya, sesuatu yang tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, tidak ada perbuatan-perbuatannya, ya, berarti sesuatu yang kosong, ya. Li'annal ladzi laisa lahu asma'un wala sifatun adamun, ya, yang namanya sesuatu yang tiada, ya, tidak memiliki nama, tidak memiliki sifat, ya. Sama seperti manusia, ketika ia belum dikeluarkan ke alam dunia, ia belum bisa disebut manusia.
Karena yang namanya manusia itu harus lengkap, adanya jasad dan roh. Ya. Tidak bisa diberi nama. Gimana? Memberi nama sesuatu yang belum hadir. Saya nanti rencananya kalau punya anak namanya si Fulan, si A, si B. Iya kalau lahir, kalau nggak lahir nggak bisa. Ini menyamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Walihadza kafaru al-ulama'u al-jahmiyata. Oleh karena itu para ulama mengkafirkan Jahmiyah. Ya. Qalu innahum kuffarun li'annahum tanaqqasur robba. Ya, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang kafir karena mereka ya tanaqqasur robba. Mereka mengurangi, ya, mereka merendahkan Allah sebagai Rabb, menghina Allah sebagai Rabb. Ya. Bukannya memuji, malah justru kebalikannya, ya, merendahkan. Wa nafau al-asma wa sifat, mereka menolak nama-nama dan sifat-sifat. Wasabahu rabba bil ma'dumi, ya, mereka menyamakan Allah pemelihara dengan sesuatu yang tidak ada. Ya. Demikian juga yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Makna la ilaha illallah wa muqtadaha wa atharuha fil fardi wal mujtama'i. Para sahabat, para tabi'in itu sepakat gak ada yang berselisih tentang nama dan sifat. Ketika mereka melewati nama-nama dan sifat Allah, baik itu di dalam Alkitab maupun Sunnah, mereka itu gak pernah protes. Mereka berselisih paham, berbeda pendapat dalam masalah-masalah hukum fikih, hukum ibadah. Ini wajib atau tidak, ya, dijamak atau tidak, dikosor atau tidak, ya, dalam masalah hukum fikih. Tetapi di dalam nama dan sifat mereka tidak pernah berselisih. Ya, perselisihan itu datang setelah jauh dari mereka. Ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian berikutnya wa minha, fitnah yang masih berhubungan dengan syirik, ya. Kalau tadi syirik di dalam nama dan sifat, ya, sebagian menolak semuanya, sebagian menolak dan sebagian menetapkan. Kemudian syubhatul khawariji wal mu'tazilati di halaman 23. Syubhat dari kelompok khawarij dan mu'tazilah. Jadi tidak main-main, ya. Fitnah terkait nama dan sifat ini dikategorikan oleh para ulama fitnah di dalam kesyirikan. Karena menetapkan nama dan sifat Allah bagian dari tauhid. Lawan dari tauhid adalah syirik. Jadi tidak main-main. Ya. Kemudian syubhat khawarij dan mu'tazilah, fal khawariju hasalat lahum syubhatun fatanu biha an dinihim wa huwa annahum istadallu bin nususi allati fiha al wa'idu lil usati ala kufril asi. Ya. Orang-orang khawarij jatuh dalam fitnah subhat, ya, mereka tersesat dari agama tauhid, ya, dan sesungguhnya mereka mengambil dalil-dalil, ya, dari Quran, dari hadis, ya, yang mencukupkan pada dalil-dalil yang mengandung ancaman, ya, ancaman kepada para pelaku dosa, ya, atas kekufuran yang dilakukan oleh pelaku dosa. Fa'taqada al-khawariju annal muslima, mereka berkeyakinan bahwa seorang muslim idza fa'alal kabirata, ketika melakukan dosa besar, kharaja minal islami, keluar dari Islam.
wa dakhala fil kufri wa sara mukhallidan finnar. Ya. Mereka menetapkan orang yang jatuh dalam kekufuran disebabkan karena melakukan dosa besar, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ya. Karena mereka hanya melihat nusus, nas-nas, dalil-dalil yang hanya berisi ancaman. Ya, kecondongannya hanya berpatokan dengan fiha al-wa'id, ya. Ayat-ayat yang isinya hanya ancaman-ancaman saja, melupakan ayat-ayat yang lainnya. Ya. Fal insanu idza zina aw saraqa aw syaribal khamra, apabila seseorang melakukan zina atau mencuri atau minum minuman yang memabukkan, aqwalidai atau durhaka kepada kedua orang tuanya, au qata'a rahimahu atau memutuskan tali silaturahim, au akala riba atau ia memakan riba, awir riswata atau memakan uang suap, fahuwa kafirun. Orang-orang Khawarij meyakini orang tersebut kafir. Wa idza mata fahuwa mukhallidun finnar. Apabila ia mati kekal di dalam neraka. Ya, mati belum bertobat, pelaku zina kekal dalam neraka. Pemakan uang suap kekal di dalam neraka. Orang yang memutuskan tali kekeluargaan kekal dalam neraka. Ya. Orang yang mabuk kemudian mati kekal di dalam neraka. Orang yang zina, orang yang mencuri dan seterusnya. Ini adalah fitnah Khawarij, syubhat Khawarij. Dan syubhat mereka mungkin bagi sebagian kaum muslimin yang sudah memiliki ilmu tentang pengertian-pengertian kafir. Kafir itu bertingkat-tingkat. Contoh-contoh yang barusan kita baca, mungkin masih banyak yang sudah banyak yang faham. Ya. Artinya perbuatan zina, perbuatan mencuri, perbuatan mabuk, durhaka kepada kedua orang tua, memakan riba, insya Allah di zaman sekarang banyak yang sudah mengetahui bahwa itu tidak mengeluarkan seorang dari keislaman. Ya. Meskipun tentu saja masih ada juga orang-orang yang belum sampai pemahaman yang benar kepada mereka. Sekarang lebih halus lagi. Ya. Orang-orang Khawarij kalau dia melihat seorang muslim melakukan dosa besar seperti melakukan penghormatan dengan sujud. Sujud ini adalah salah satu bentuk penghormatan yang sebelum zaman Nabi Muhammad itu diperbolehkan. Ya, sebagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan penghormatan dengan sujud. Demikian juga di zaman Nabi Yusuf. Ya. Tetapi itu dihapus. Syariat yang dihapus kalau dipraktekkan jadi perkara apa? Bid'ah. Sebagaimana nikah, ya, itu pernah diberlakukan nikah boleh lebih dari 4, bahkan nikah tanpa wali pernah diberlakukan. Tetapi syariat itu sudah dihapus. Kalau orang melakukan nikah lebih dari 4, berarti dia bermaksiat. Demikian juga orang yang sujud kepada makhluk, menghormati ibunya, menghormati orang yang soleh, disujud, maka sujudnya termasuk maksiat. Orang Khawarij ya, sekarang mereka mengatakan bahwa orang yang sujud kepada selain Allah langsung dihukumi kafir, ya, tanpa dirinci. Ya,
dibungkus dengan fatwa-fatwa ulama yang kemudian mereka potong, mereka mereka kehendaki yang sesuai dengan kerangka pemikiran mereka atau framing mereka. Ini bahaya sekali atas nama ijma ulama, padahal tidak termasuk ijma ulama. Ya, sujud kepada orang soleh. Ya, kalau dia sujudnya menghormati, dia hanya jatuh ke dalam dosa besar. Ya, harus dirinci. Namun kalau sujudnya memang betul-betul beribadah, jelas itu perbuatan yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Jadi orang-orang Khawarij itu selalu berubah-ubah, ya. Tapi pada hakikatnya sama, yaitu suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Kemudian waqalat al-mu'tazilatu, berkata kelompok Mu'tazilah, innahu idza fa'alal kabirata kharaja minal imani wa lam yadkhul fil kufri fa kana fil akhirati fi manzilatin baina al manzilataini. Ya. Kalau Khawarij, orang yang melakukan dosa besar, berada di tempat yaitu di neraka kekal selama-lamanya. Kelompok Mu'tazilah berbeda. Orang yang melakukan dosa besar, mati melakukan dosa besar dan belum bertobat, ia keluar dari keimanan, ya, tetapi ia tidak masuk ke dalam kekufuran, dan di akhirat ia berada di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka. Padahal sepakat, ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhirat nanti cuma ada dua tempat, surga atau neraka. Mu'tazilah mereka berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar dan dia belum bertobat, ia keluar dari keimanan, tetapi ia tidak juga dikatakan kafir. Ia berada di antara manjilah baina manjilataini, di antara dua tempat. Enggak tahu namanya apa, kampung apa namanya. Ya, bukan surga, bukan neraka. Ini juga termasuk subhat. Ya. Jadi tidak jelas nama tempatnya apa. Ya. Tidak jelas, ya. Bukan surga, bukan neraka. Wa syubhatu allati awqa'athum fi hadza annahum lam yafhamu an-nusus. Subhat yang menjatuhkan mereka ke dalam fitnah ini disebabkan mereka tidak sanggup memahami nas-nas atau dalil-dalil. Ya. Ta'allaqu bi ba'din nususi, mereka hanya menggantungkan dengan sebagian dalil, wa tarakul ba'dul akhari, dan meninggalkan sebagian dalil yang lainnya. Ya. Karena kejahilan, ya. Karena ketidaksabaran mencari kebenaran kepada orang-orang yang berada di atas manhaj para sahabat, mereka mencukupkan dengan mengandalkan sebagian dalil, dan di saat yang sama mereka meninggalkan dalil-dalil yang lainnya. Ya. Faqalu innallaha ta'ala tawa'ada man akala malal yatim bin nar. Faqala subhanahu, mereka berpendapat sesungguhnya Allah Ta'ala mengancam orang yang memakan harta anak yatim dengan neraka. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ir. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim, hanyalah mereka akan menelan api ke dalam perutnya. Ya. Dan kelak mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Ya. Inilah dalil yang digunakan, ya, oleh kelompok Mu'tazilah. Faqulu man akala malal yatim fahuwa kafirun mukhalladun finnar. Ya. Mereka berpendapat orang yang makan harta anak yatim mereka kafir, kekal di dalam neraka. Ya. Jadi ini adalah ayat
yang berisi ancaman. Ya. Wa kadzalika aidon Allahu taala tawa'adal qatila. Demikian juga Allah mengancam orang yang melakukan dosa besar, yaitu membunuh tanpa hak. Ya. Wa man yaqtul mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin muta'ammidan, dengan sengaja tanpa alasan yang hak. Entah karena dendam pribadi, karena alasan duniawi, ya, yang tidak sampai dibenarkan oleh syariat membunuhnya, tapi ia menjadikan perbuatan membunuh untuk melampiaskan syahwatnya. Fajaza'uhu jahannam khalidan fiha, balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa addalahu adzaban adzima. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan Allah menyediakan baginya azab yang sangat pedih. Inilah contoh-contoh ayat-ayat yang digunakan oleh kelompok Khawarij, ya, mencukupkan dengan ayat-ayat yang isinya adalah ancaman, ya. Dan dia meninggalkan ayat-ayat yang lainnya, ya. Al-qatilu mukhallidun finnar, orang yang membunuh seorang mukmin tanpa hak kekal di dalam neraka, ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Mereka juga berdalil dengan hadis Nabi, hadis yang berisi ancaman, ya. Janganlah kalian kembali kafir sepeninggal aku, ya, yaitu sebagian kalian menebas leher sebagian yang lain, ya. La tarji'u ba'di dipahami oleh orang-orang Khawarij kafir, ya, kufaron, jadi orang yang membunuh seorang muslim tanpa hak, kafir, ya. Kalau sudah kafir, akhirnya dibunuh juga sama orang Khawarij, ya. Jadi mereka sebetulnya, ya, auto kafir juga, ya. Orang Khawarij kan mereka sering melakukan pembunuhan kepada seorang muslim yang sudah dianggap kafir. Pada hakikatnya mereka lah, ya, yang terkena oleh dalil mereka sendiri, ya kan? Karena membunuh seorang muslim yang tidak layak untuk dibunuh. Faqalu innal qatila kafirun, sesungguhnya membunuh seorang mukmin, seorang muslim itu kafir, ya, orangnya kafir, ya. Mereka berdalil dengan hadis Nabi yang hanya berisi ancaman. Wa qalu alaihi salatu wasalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Mereka juga mengambil dalil yang lainnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada orang yang berzina bukan sebagai mukmin, ya, pezina yang melakukan zina di saat ia berzina, ya, tidak disebut mukmin pezina yang melakukan zina. Ketika ia melakukan zina, saat itu dia bukan mukmin menurut hadis ini. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Demikian juga tidak dikatakan sebagai mukmin orang yang ketika itu dia meminum minuman yang memabukkan, ya. Wala yashriku hina yashriku wa huwa mu'min, dan juga tidak disebut sebagai seorang mukmin ketika ia melakukan perbuatan mencuri, ya. Jadi mereka orang-orang Khawarij menyimpulkan, ya, dibuang la nafiyahnya, yajni zani hina yajni wa huwa kafirun, gitu kesimpulan mereka. Yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa kafirun, yashriku hina yashriku wa huwa kafirun, gitu, ya. Jadi kesimpulan dari hadis ini mereka simpulkan bahwa orang yang berzina, orang yang mencuri, orang yang mabuk kafir,
Ya. Wa qalu innaz zaniya kafirun wasariqa kafirun wasyaribal khamri kafirun. Ya. Fa haula'i futinu an dinihim. Ya, mereka tersesat dari agama Islam yang benar. Kaffarul muslimina. Mereka gampang sekali mengkafirkan kaum muslimin bil ma'asi, disebabkan maksiat-maksiat yang mereka lakukan. Li'annahu hasalat lahum fitnatun wa syubhatun, sehingga mereka jatuh dalam fitnah, dalam kerancuan, dalam syubhat. Kemudian Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah taala, beliau memberikan penjelasan bagaimana jalan keluarnya. Wal mukhriju min hadhihi syubhati huwa, jalan keluarnya yaitu at-tafaqquhu fid dinillah wa tabassuru wal jam'u bainan nususi, mempelajari agama Allah, ya, dan mengumpulkan dalil-dalil yang ada, mengkompromikan semua dalil-dalil, warruju' ila ahli ilmi, dan kembalikan kepada para ulama, minas sahabati wat tabi'in, dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Ya. Wa ma fassaru bihi nususa wa fahimu bihi nususa, apa yang para sahabat dan para tabi'in tafsirkan dan apa yang mereka pahami. Ya. Jadi kesalahan orang-orang Khawarij, mereka memahami dalil dengan pemahaman sendiri. Ya. Meskipun mungkin mereka, ya, banyak juga menipu masyarakat. Kami mengikuti ijma ulama, ya, padahal sesungguhnya tidak mengikuti ijma ulama. Itu hanya modus saja. Ya. Sekali ya, terdakwa, ya, narapidana, siapa namanya, ya, yang sekarang sudah nggak tahu sudah ditembak atau belum, ya, di Nusa Kambangan, ya, menyatakan diri pengikut ISIS. Sama modusnya, sama, kami mengikuti ijma, ya, para ulama salaf. Tetapi pada hakikatnya kalau kita telusuri tidak mengikuti ijma para sahabat. Itu modus saja. Sehingga banyak para pemuda yang tertipu dan gampang sekali mengeluarkan, ya, para dai, para mubalik ahlus sunnah dengan menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Dituduh murji'ah, dituduh macam-macam. Ya, bahkan ada yang dituduh sebagai pengacara kesyirikan. Ya. Bahkan di antara mereka para pemuda sampai menjatuhkan kehormatan ulama hadis. Di antaranya adalah menjatuhkan kehormatan Syekh Al-Albani. Ya, diadukan fatwa beliau dengan fatwa ulama-ulama sunnah yang lain. Padahal tidak bertentangan. Ya, lalu diadukan, dipotong videonya, diadu-adukan. Ya. Fazani wasyariku wasyaribul khamri laisa bikafirin lakinnahu dhaiful imani. Yang benar adalah orang yang berzina, dia mukmin tapi melakukan kesalahan, melakukan dosa besar, berzina, mencuri, mabuk, ya, dia tidak bisa diponis kafir, akan tetapi dhaiful iman, imannya lemah. Ya. Dhaiful iman, ya. Laisa yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, yakni al-imanul kamila allati tabra'u bihi dhimmatuhu. Ya. Orang yang berzina ketika ia melakukan zina, ya, keimanannya tidak sempurna, ya, laisa al-iman al-kamil. Ya. Yang berlaku padanya adalah perlindungan dia sebagai seorang mukmin
tabra'u, terlepas. Orang yang melakukan zina itu ada dua hukuman yang akan bisa diterima, tergantung si pelakunya. Kalau dia belum menikah, apa hududnya? Cambuk 100 kali dan diasingkan. Bagaimana kalau dicambuk 100 kali mati? Ya sudah. Ya. Ada yang tahan, ada yang tidak tahan. Ya. Kalau dia sudah pernah berkeluarga, ya, maka apa hududnya? Ya, dirajam sampai mati. Ya. Dia disebut dhaiful iman, tidak bisa divonis kafir. Lakinnahu laisa bikafirin. Ya, akan tetapi dia tidak bisa divonis kafir. Walau kana zani wasariku kuffaron lawajaba qatluhum. Ya, seandainya pezina, pencuri itu kafir, tentu mereka berhak untuk dibunuh. Ya, laki-laki yang melakukan zina, ya, dan lengkap alat buktinya, ada 4 orang laki-laki yang melihat live, ya, bukan karena video, ya, betul-betul bisa dipercaya, dibawa ke pengadilan syariah. Kalau dia belum berkeluarga, dia masih bujangan, ya maka tidak sampai dihukum mati. Bisa jadi dengan 100 cambukan dia masih hidup. Ya. Li'annal kafiro yuktalu, karena sungguhnya orang yang telah divonis kafir itu hukumannya pasti dibunuh. Seperti orang yang murtad misalnya, nah itu dibunuh. Wala yarithu, tidak menerima warisan min aqoribihi, dari kerabatnya, minal muslimin, dari kerabat yang muslim. Ya, orang kafir meskipun ayahnya kaya, ayahnya muslim, dia tidak berhak menerima warisan. Ya. Wasyariku yarisu wa yurasu, demikian juga pencuri, kalau dia divonis kafir, dia tidak berhak menerima warisan, ya. Dan dia tidak berhak diberi warisan. Ya. Tidak mewariskan dan tidak berhak diberi warisan. Laisa bikafirin lakinnahu dhaiful iman, belum bisa divonis kafir, hanya saja mereka disebut dhaiful iman. Ya, yarisu itu menerima warisan, yurosu apa? Terbalik. Ya. Mewariskan dan menerima, mewarisi dan diwarisi, gitu ya. Menerima warisan dan mewariskan. Harta dia diwariskan, gitu ya. Jadi kalau dia sudah kafir, anak-anaknya muslim, harta dia nggak boleh diwariskan. Tentu ini akan sangat mengkacaukan, ya, sistem. Padahal dia muslim tapi dikafirkan oleh orang Khawarij. Ya, dia tidak boleh jadi wali bagi anaknya yang muslimah. Kalau dia sebagai laki-laki, ya maka dia tidak berhak menikah dengan muslimah karena dia sudah divonis kafir. Jadi berat hukuman, ya, satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Jadi tidak sembarangan menghukumi kafir seorang muslim. Ya, sebejat apapun dia perbuatan dosanya. Karena itu hak wewenang hakim syariah. Ya. Bukan sembarangan orang yang menjatuhkan vonis kafir. Fan nususu yudhammu ba'daha ila ba'din. Jadi dalil-dalil yang ada itu dihubungkan satu dengan yang lainnya. Ya, jangan diambil sebagian saja. Ini bahaya. Ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam
la tarji'u ba'di kuffarun yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Di antaranya hadis Nabi, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yaitu orang yang menebas leher saudaranya yang lain. Ya. Maka pemahaman yang benar dari para sahabat, para tabi'in, kalimat la tarji'u ba'di kufarun maknanya adalah kufrun asgoru, kekufuran kecil. La yakhruju minal millah, tidak mengeluarkan dari Islam. Ini yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Makanya manhaj salaf adalah manhaj yang selamat. Manhaj para sahabat adalah manhaj yang tidak akan mungkin tersesat. Ya. Wa minha, kemudian fitnah subhat lainnya, i'taqada ba'dul qadariyati annal abda yahluku af'ala nafsihi. Sebagian sekte Qadariyah berkeyakinan bahwa hamba itulah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Ya. Qalat al-Qadariyatu, berkata kelompok Qadariyah, innal abda huwal ladzi yakhluqu al-ma'asiyah. Hamba itulah yang menciptakan perbuatan-perbuatan maksiatnya, wa ta'ati, demikian juga ketaatan-ketaatannya. Dia yang menciptakan. Wa innamal ladzi yakhluquhal abdu. Hamba itulah semata-mata yang menciptakan seluruh perbuatan-perbuatannya. Dan ini tentu tidak benar. Ya. Kita bisa menuntut ilmu syar'i kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Ya. Siapa yang menggerakkan jantung kita? Bukankah Allah Subhanahu wa taala? Kalau jantung kita berhenti, bisa nggak berangkat? Tidak bisa. Jantung berhenti, mati. Ya kan? Siapa yang bisa menggerakkan jantung kita? Bukan kita sendiri. Yang melancarkan peredaran dalam tubuh kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab lancarnya peredaran darah kita, kita mampu berdiri tegak, mampu mengendari kendaraan, mampu duduk dengan normal, mendengarkan kajian. Ya, jelas ini keliru, ya. Jadi tidak benar hamba itu secara mutlak menciptakan perbuatan-perbuatannya sendiri. Ya. Semuanya berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan-kebaikan, ketaatan yang dilakukan oleh seorang muslim semata-mata berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita diberikan masyiah, kehendak. Ya. Wa syubhatul lati awqa'athum fi hadza, subhat yang menjatuhkan mereka kelompok Qadariyah ke dalam fitnah ini. Qalu, mereka mengatakan, lau qulna anna Allah yakhluqul ma'asiya wa yu'adzibu 'alaiha sara zaliman. Kalau kita mengatakan Allah yang menciptakan maksiat, Allah juga yang menyiksa pelaku maksiat, Allah zalim. Nah, ini menurut akal-akalan Qadariyah. Ya. Lakinnahum waqa'u fi syarrin, mereka jatuh dalam kesalahan. Ya. Manusia jatuh ke dalam kesalahan, dalam dosa, mimma farru minhu, atas pilihannya sendiri. Tidak ada campur tangan dari Allah sama sekali. Ya. Waqa'u fil qauli bi annahu yaqa'u fil mulki llahi ma la yuridu. Jatuh di dalam kekuasaan Allah yang tidak Allah kehendaki. Ya. Mungkin kalau sebatas waqa'u fi syarri mimma farru minhu, kalau sebatas ini saja ada benarnya. Ya, manusia diberikan pilihan
untuk berbuat baik dan berbuat buruk. Sudah dikasih masyiah, ya. Tapi kesalahannya, lihat kalimat berikutnya, ya. Mala yuridu, ya. Mereka menuduh Allah tidak menghendaki. Allah tidak menghendaki, ya, perbuatan-perbuatan maksiat. Ya. Ini tidak benar, ya. Ya. Jadi Allah menghendaki itu ada dua, ada yang menghendaki yang Allah cintai dan Allah juga menghendaki sesuatu yang Allah benci. Ya. Wa annal masyiatal asi taglibu masyiatallah. Ini kesalahan yang sangat fatal. Sesungguhnya kehendak pelaku maksiat itu mengalahkan kehendak Allah. Nah, di sini kesalahan yang sangat fatal. Ya. Wal muhriju min hadhil fitnati huwa fahmun nususi bi fahmi salafis shalih. Ya. Jalan keluar dari fitnah ini yaitu kembali kepada pemahaman dalil-dalil sebagaimana yang dipahami oleh para salafus shalih, para sahabat dan para tabi'in. Wan nususu yudamu ba'daha ila ba'din. Dalil-dalil yang ada itu harus dikaitkan sebagian dengan sebagian yang lainnya. Tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Wallahu ta'ala bayyana fi kitabil azim annahu la yaqau fil mulkillahi illa ma yurid. Ya. Disebutkan di dalam kitabnya, Allah menjelaskan tidaklah terjadi dalam kekuasaan Allah melainkan, ya, kecuali apa yang Allah kehendaki. Ya. Jadi tidak terjadi karena memang Allah menghendaki tidak terjadi. Demikian juga sebaliknya, sesuatu yang terjadi karena Allah menghendakinya terjadi. Ya. Wa bayyana annahu huwallazi khalaqa kulla syai'in, dan Allah telah menjelaskan dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu. Di antara dalilnya adalah Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah menciptakan segala sesuatu, menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Ya. Pemahaman yang seperti ini akan membuat seorang mukmin itu kokoh, tegar. Ya, ketika kita ditakdirkan mengalami sesuatu yang menyakitkan, kita akan menerima. Ya, misalnya kita punya harta di rumah, harta kita dicuri. Ya, maka keyakinan kita apa? Allah menciptakan pencuri dan menciptakan perbuatan mencuri. Dengan seperti itu kita akan lapang dada menerima ujian, menerima takdir yang buruk. Ya. Di dampak positif ketika kita mendapatkan takdir yang buruk, hati kita akan lapang, hati kita akan tenang. Ya. Bukan berarti lalu kemudian, ya, dijadikan kambing hitam bagi sebagian orang yang melakukan dosa. Saya melakukan dosa, ini sudah kehendak Allah, ini juga keliru. Ya. Wa hadza amun lidzawati wa sifati wa likulli syai'in, dan ayat yang tadi demikian juga ayat berikutnya, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdiran. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkannya dengan ukuran. Ini umum, berlaku untuk semua makhluk yang bernyawa ataupun yang tidak. Allah menciptakan meteor, kemudian jatuh ke bumi. Meteor yang menciptakan Allah, jatuhnya meteor ke bumi juga Allah yang menciptakannya. Demikian juga menciptakan sifatnya. Ya. Walikuli syai'in, ya, segala sesuatu Allah tetapkan sesuai dengan ukurannya. Ini adalah fitnah qadariyah. Ya. Maka kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Ya, Allah yang menciptakan makhluk dan menciptakan perbuatan makhluk. Jadi ketika sudah terjadi,
hati kita akan lapang menerima takdir. Ya. Beriman kepada takdir ini bukan perkara yang mudah ternyata. Ya. Manusia kalau diberikan takdir yang baik, insya Allah semuanya menerima. Ditakdirkan kaya, menerima, nggak ada yang nggak menerima. Ditakdirkan sukses usahanya, insya Allah menerima. Tapi ketika ditakdirkan hal-hal yang menyakitkan, ya tidak mudah, ya hati seseorang untuk berlapang dada. Ya. Wa minha, kemudian berikutnya, fitnatu ulaikal ladzina qabaluhum. Fitnah orang-orang yang serupa dengan mereka, yaitu faqalu, yang berkata, al-abdu majburun ala af'alihi. Sesungguhnya manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatannya, atau disebut dengan kelompok Jabariyah. Ya, jadi ahlu sunnah itu selalu berada di tengah-tengah, di antara Asy'ariyah dan siapa tadi? Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ya. Demikian juga di antara ketiganya, di antara Mu'tazilah dan Khawarij, ya. Di dalam vonis apakah seseorang itu masuk neraka atau tidak. Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara Mu'tazilah dan Khawarij. Di dalam asma wa sifat, Ahlussunnah di tengah-tengah antara Jahmiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Demikian juga dalam masalah perbuatan hamba, Ahlussunnah wal Jamaah di antara Qadariyah dan Jabariyah. Ya. Laisa lahu af'alun. Manusia itu, ya, dia tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Karisati fil hawa, seperti bulu burung yang kecil terbang di udara, melayang kemana-mana. Sudahlah, itu Allah yang menggerakkan semuanya. Gak ada pilihan, ya. Tidak ada diberikan pilihan sama sekali. Seperti robot, 100% seperti robot. Ini menurut kelompok Jabariyah. Wal af'alu hiya af'alullah. Perbuatan hamba itu persis itu adalah perbuatan Allah. Dipaksa, ya. Sehingga di antara mereka, tokoh di antara mereka ada yang dijadikan intermezzo, dijadikan anekdot, ya. Seorang tokoh Jabariyah ketika ia melihat istrinya berbuat zina dengan tetangganya, ia melihat dari atap rumahnya, sisi kemanusiaan, fitrah sebagai manusia itu pasti marah ketika istrinya bermesra-mesraan dengan laki-laki lain, ketika akan menyabet pedang, ya. Lalu kemudian diingatkan oleh istrinya, aku berzina, ini sudah dipaksa oleh Allah, kenapa kamu marah? Akhirnya terjadi marah suaminya, karena suaminya termasuk kelompok Jabariyah, ya, yang tadinya mau menjadi manusia normal menjadi tidak normal, ya, gara-gara terkena fitnah Jabariyah. Majburun, dipaksa, ya. Fallahu huwal musalli, Allah lah yang melakukan sholat, wasoimu, Allah lah yang melakukan puasa, bukan manusia, katanya. Wastadallu bin nususil lati fiha annallaha khalaqa kulla syai'in. Mereka juga berdalil dengan ayat Al-Quran, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu. Perbuatan makhluk itu kan Allah yang menciptakan, berarti bukan makhluk. Makhluk sama sekali tidak punya kehendak, ya. Wa annahu la yaqau fil mulkillahi illa ma yurid. Tidak akan terjadi dalam kekuasaan Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Wa gemadu a'yunuhum anin nususil ukhra. Kelompok Jabariyah juga sama. Mereka tidak melihat, agmadu, mata mereka tidak melihat dalil-dalil yang lainnya. Ya, semuanya sama kesimpulannya, gagal paham terhadap dalil. Tidak mengambil standar pemahaman para sahabat. Fal mukhriju min hadil fitnati, jalan keluar dari fitnah ini sama. Huwa fahmun nusus, yaitu mereka keliru dalam memahami dalil. Ya.
Dumman nususu ba'daha ila ba'din. Ya, menggabungkan dalil ya sebagiannya kepada sebagian yang lain. Jadi Ahlussunnah berada di tengah-tengah antara Qadariyah dan Jabariyah. Jadi manusia itu tidak dipaksa karena diberikan masyiah. Jin juga sama, diberikan masyiah. Jadi ketika dia berbuat dosa tidak bisa mengkambing hitamkan takdir. Tidak bisa menjadikan takdir sebagai alasan. Ya. Ini Jabariyah. Ya. Dan yang pertama kali melakukan praktek fitnah Jabariyah itu adalah setan. Bima la agwaitani, ketika setan melakukan dosa, yaitu tidak taat kepada perintah Allah. Perkataan setan di dalam Al-Quran, bima la agwaitani, bima la agwaitani, dengan sebab engkau Allah, ya Rob, bima agwaitani, dengan sebab engkau menetapkan aku sesat, katanya. Diabadikan dalam Al-Quran. Berbeda dengan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam melanggar apa yang sudah dilarang oleh Allah, Nabi Adam mengakui dosa. Ya, dolamna anfusana, kami telah berbuat zalim kepada diri kami. Wa ilam taghfir lana, seandainya engkau tidak memaafkan kami, wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengkasihani kami, tentu kami menjadi orang-orang yang rugi. Nabi Adam mengakui dosanya dan dimaafkan oleh Allah. Dua perkataan yang saling kontradiktif. Ya, Nabi Adam Ahlussunnah wal Jamaah, beliau tidak termasuk Qadariyah dan juga tidak termasuk Jabariyah. Yang pertama kali melakukan praktek Jabariyah adalah setan. Kemudian orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik juga sama dahulu. Ya. Seandainya Allah tidak menetapkan kami melakukan kesyirikan, demikian juga seandainya Allah tidak menetapkan nenek moyang kami melakukan kesyirikan, tentu kami tidak akan menjadi orang musyrik. Ya, perkataan yang sangat rendah kemudian diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran untuk diambil pelajaran. Ya, jadi Jabariyah ini bukan hal yang baru, sudah ada sejak zaman dulu kala. Ya. Sudah berapa menit? Ya, kita break dulu ya. Ya. Kita break dulu, insya Allah kita lanjut pada sesi berikutnya setelah istirahat sebentar.